Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dari Kecamatan Gajah Mungkur. Yang terhormat Pak Camat, Pak Puput Widiatmoko, beserta jajaran, Bapak Ibu Lurah, beserta jajaran. Izin perkenalkan, saya Novita Heriani. Saya adalah PIC BPJS Ketenagakerjaan untuk Kecamatan Gajah Mungkur. Hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai surat edaran Sekda kaitannya dengan PNS Peduli Pekerja Rentan. Ini yang pertama, laporan di tahun 2024, total klaim yang sudah kami bayarkan itu 76.370 kasus. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu sanes asuransi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu PNS kan masih belum akrab dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS itu ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk Bapak Ibu PNS biasanya sudah dari BPJS Kesehatan karena dulunya Askas. Nah, untuk BPJS Perlindungan Ketenagakerjaannya, Bapak Ibu PNS itu dilindungi oleh Paspen. Tapi teman-teman kita yang ada di swasta itu perlindungannya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian saya next saja. Nah, gerakan PNS Peduli ini dasar hukumnya adalah Inpres, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi Bupati Wali Kota melakukan langkah dan tindakan yang diperlukan untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, yang terakhir ada surat edaran dari PJ Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor B garis miring 838 titik 800 titik 1 titik 12 titik 2 tahun 2025 mengenai gerakan pegawai negeri sipil pemerintah Kota Semarang peduli pekerja rentan. Jadi Bapak Ibu ini bukan cuma di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur saja. Ini diikuti oleh seluruh OPD di Kota Semarang. Dihimbau untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan minimal satu orang pekerja rentan. Jadi satu orang PNS itu mendaftarkan satu orang pekerja yang tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Contohnya misalnya keagungan ART di rumah atau ada marbot masjid yang terdekat dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk membantu pemerintah Kota Semarang meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang melalui partisipasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Kota Semarang untuk memenuhi amanah Permendagri nomor 15 tahun 2024 untuk menaikkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar minimal 20% dari tahun sebelumnya. Nextnya, nah, pekerja rentan itu siapa aja? Tadi yang sudah saya sampaikan, pekerja rumah tangga seperti ART, driver pribadi, atau security yang di dekat tempat tinggal Bapak Ibu, itu jika dirasa, oh mereka belum punya jaminan sosial nih, nah Bapak Ibu bisa menjadikan mereka target sasaran untuk didaftarkan. Atau pekerja informal lainnya, mungkin ada tukang sayur langganan, tukang bakso langganan, nah itu boleh sekali. Atau anggota keluarga Bapak Ibu sendiri yang memiliki usaha mandiri, misalnya suaminya PNS, kemudian istrinya bekerja di rumah, punya toko, dagang online, nah itu bisa sebagai
orang yang nantinya Bapak Ibu biayai untuk perlindungan pekerja rentan ini. Besaran iurannya itu 16.800 per bulan untuk dua perlindungan, kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah perso perlindungan untuk RT RW dan LPMK, nah itu kan ada wadahnya nggih Bapak Ibu. Nah, untuk yang pekerja informal ini iurannya mulai dari 16.800 dengan perlindungan yang sama. Kalau mau derek pakai tabungan bisa ditambah 20.000. Jadi iurannya 36.800 per orang per bulan. Nah, program ini di kecamatan pada saat ini yang sudah mengikuti itu di kecamatan Ngalian, Bapak Ibu. Itu sudah ada sekitar 60 orang yang dilindungi dari ASN-nya, dari PNS-nya di Kecamatan Ngalian. Nanti mungkin Bapak Ibu yang punya teman di Kecamatan Ngalian bisa WA-WA-an. Benar enggak tuh ini ada program ini, caranya seperti apa? Kalau mau sharing boleh. Tuh. Pendaftarannya wonten di link ini. Link ini ada di surat kami di kecamatan. Nanti mungkin saya bantu share lagi di chat atau bisa melalui umpeknya kecamatan. Suratnya kami kemarin alamatkan ke Pak Camat. Kami mengingatkan kembali untuk pendaftarannya Sekota Semarang hanya melalui satu link ini bit.ly PNS Kota Semarang Peduli. Nah, pembayarannya Bapak Ibu itu bisa dilakukan setiap bulan atau kalau pengen enggak lupa bisa dibayarkan selama 1 tahun langsung. Jadi kira-kira 200 ribuan, 16.800 dikali 12. Jadi pilihan pembayarannya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan mengisi data donatur, jadi data PNS-nya, nama, NIP, jabatan beserta nama OPD. Berarti kalau di jajaran Kecamatan Gajah Mungkur nanti nama OPD-nya diisinya Kecamatan Gajah Mungkur. Kemudian mengisi data pekerjanya yang ingin didaftarkan dengan menyampaikan kepada kami nama, NIK KTP, kemudian nomor HP, jenis pekerjaannya, dan lokasi bekerjanya. Jadi tidak harus di Kota Semarang. Bisa misalnya, Mbak di Ungaran bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya dilindungi ada di Demak bisa nggak? Bisa. Seperti itu, Njih, Bapak Ibu. Kemudian nanti menentukan nominal eh, iurannya berdasarkan pilihan kepesertaannya, mau pakai tabungan atau enggak tadi, mau yang 16.800 atau yang 36.800. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan data tersebut di link, nanti Bapak Ibu PNS donatur akan menerima WA kode bayar iuran. Jadi, sistemnya buatan dipotong dari gaji, nggih, Bapak Ibu. Ini disetorkan pribadi. Seperti itu. Kemudian untuk pembayaran bisa melalui m-banking atau ATM, Tokopedia atau Shopee, kantor pos, Indomaret atau Alfamart. Tapi saran saya melalui m-banking atau ATM mawon karena kalau lewat bank tidak ada biaya administrasi. Seperti itu. Ah, mungkin itu dari saya. Nah, ini adalah daftar PIC kecamatan di Kecamatan Gajah Mungkur. Ada saya dengan Novita, ada Mbak Desi, dan ada Mas Ridwan. Nah, nanti fase sosialisasi ini akan saya share ke teman-teman di kelurahan, masing-masing kelurahan. Saya kebetulan kemarin habis rekon data RT RW sama teman-teman PIC tiap kelurahan. Nanti saya izin share dari grup tersebut untuk gerakan PNS Kota Semarang Peduli ini, Bapak Ibu izin setiap bulan kami laporkan ke Pak Sekda hasil dari pendaftarannya dari masing-masing PNS. Jadi semuanya termonitor dan transparan, Bapak Ibu. Kami diminta untuk mensosialisasikan, kami juga melaporkan perkembangan dari SE yang disampaikan. Seperti itu.
Jadi boleh sekali melindungi yang terdekat dari Bapak Ibu. Misalnya Tidak, SPK, SPM, Koperasi Bank, NPWP. tidak harus dari yang misalnya di tiap kecamatan ada sih yang beda-beda. Jadi segmented, oh kecamatan ini pengennya pekerja sampah di lingkungan kecamatan boleh. Kalau misalnya mau daftarin ART ku aja, mau daftarin saudaraku aja boleh. Minimal satu orang dimendaftarkan satu orang pekerja rentan. Boleh dua, boleh tiga, monggo, sumonggo. Jadi kami akan melindungi sesuai dengan iuran yang sudah dibayarkan. Jadi misalnya dari 1 tahun, tadi sudah bayar 1 tahun di depan, maka dalam 1 tahun ke depan ketika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian, itu akan kami bayarkan santunannya. Nah, pasti dibayar nggak, Mbak? Pasti. Asalkan yang Bapak Ibu daftarkan memang benar-benar mempunyai pekerjaan, ada kegiatan Jadi ekonomi, lokasi ini ono rak Ning ndi? ada kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau cuma ibu rumah tangga ya nggak bisa. Kalau misalnya pada saat datang klaim ke kami, misalnya klaim meninggal dunia, ngaten, kami akan cross check apakah pekerja tersebut masih aktif bekerja atau tidak. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan itu digunakan untuk melindungi orang-orang yang bekerja. Sebelumnya ada pertanyaan, buatan Bapak Ibu? Nanti melalui grup kelurahan yang kemarin PIC RT RW izin, saya menitipkan file sosialisasi, file sosialisasi pada pagi hari ini dan juga SE-nya. Nah, di SE-nya juga sudah ada link pendaftarannya. Nanti bisa mulai hari ini dikirimkan datanya. Misalnya dari kecamatan Gajah ketika misalnya diisi, kemudian mau melindungi ART-nya atau mau melindungi marbot masjid dekat rumahnya, monggo. Yang penting nih KTP-nya harus jelas dan nih KTP-nya kemudian ada pekerjaannya. Nah, disampaikan datanya kepada kami, segera nanti akan kami WA-kan untuk kode bayar iurannya. Ngaten nggih Bapak Ibu, jangan lupa juga mencantumkan nama OPD-nya. Ampun dikosongi karena nanti akan kami rekap dari tiap OPD siapa-siapa yang sudah mendaftarkan dan membayarkan iuran. Setiap bulan kami diminta untuk melaporkan hasil sosialisasi ini ke Pak Sekda. Apakah wonten pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, kalau ada pertanyaan, mumpung kita bisa diskusi pada pagi hari ini, diskusi singkat sebelum kita semua meluncur ke lapangan. Kalau Bapak Ibu sudah perso perlindungan kagem Pak RT, Pak RW, sekretarisnya dan LPMK itu ini sami nggih. Cuman bedanya ini untuk yang informal. Perlindungannya sama ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, eh, pengobatan biaya pengobatannya kami tanggung ketika terjadi sewu meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak mendapatkan 42 juta rupiah. Walaupun baru 1 kali bayar deh Bapak Ibu. Jadi nggak ada BPJS Ketenagakerjaan kok gagal bayar tuh buatan nonton. Yang penting pada saat dinyatakan meninggal dunia, beliau memang masih aktif mempunyai pekerjaan, ada kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupannya. Dagang boleh, pedagang boleh, ART boleh, siapa saja boleh. Kalau pekerja serabutan buruh bangunan yang tidak setiap saat ada pekerjaan bisa boleh buruh bangunan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk pekerjaan yang di informal ini boleh 2 pekerjaan. Misalnya selain jadi buruh bangunan, ketika dia tidak ada proyek, dia jadi petugas keamanan, jaga gitu, jaga di lingkungan RT. Nah, itu bisa nanti
pekerjaannya yang satunya disampaikan. Jadi misalnya buruh bangunan, jaga keamanan gitu. Nanti akan kami daftarkan dua-duanya. Jadi untuk yang pekerja informal ini bisa melindungi dua pekerjaan. Misalnya kok seseorang itu dia ojol, ojol juga, kemudian dia buruh cuci juga gitu. Nah itu juga bisa didaftarkan di dua pekerjaannya. Nih, gitu Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih bisa berdiskusi ini sebelum kita semua ke lapangan. Nggih, siap dari Bunda Nur nggih. Jadi eh, yang saya ingatkan kembali, ampun kesupen ngisi data donaturnya karena kami nanti sampaikan hasil dari tiap OPD ke Pak Sekda. Ampun kesupen isi data donaturnya, jangan sampai Bapak Ibu kemudian sampun mendaftarkan tapi kok dereng ngisi nanti malah buatan ke record nggih. Untuk direkapnya itu ngisi data donatur itu wajib, kemudian mengisi data pekerja rentannya, nama, nik, nomor HP. Kenapa kok harus ada nomor HP-nya, Mbak? Nah, nanti ketika harapan kami eh, teman-temannya didaftarkan niku nggak selamanya kita bantu, mungkin kok nanti oh aku tak daftarkan ini setahun wae gitu. Kemudian yang selanjutnya dia bisa bayar sendiri. Nah, nanti ketika masa perlindungannya habis, Bapak Ibu, kami akan me-WA peserta tersebut memberitahu bahwa masa perlindungannya sudah selesai. Nah, sudah mau selesai, kami akan mengingatkan untuk pembayaran iuran. Kalau memang yang bersangkutan tetap masih ngersake untuk ikut, maka nanti beliau bisa melanjutkan pembayarannya. 16.800 per orang per bulan. Ampun, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jangan lupa mengisi link absensi, J. Untuk sosialisasi hari ini juga tadi izin saya rekam, nanti Bapak Ibu bisa yang belum menyimak, karena ini kok partisipannya baru 22, J. Mungkin masih banyak yang di lapangan, nanti minta tolong disampaikan ke temannya untuk menyimak sosialisasinya. Saya paham sekali kalau di lapangan itu susah ngumpulinnya. Ini kita sudah berusaha pagi-pagi supaya mungkin sebelum Bapak Ibu giat ke lapangan kita bisa mensosialisasikan program ini terlebih dahulu. Nanti akan saya share juga untuk apa yang saya sampaikan pagi ini nanti bisa disimak dalam bentuk link YouTube. Nanti saya sampaikan juga melalui teman-teman PIC RT RW di Kelurahan Gajah Mumpur. Apakah harus daftarkan, harus bekerja dari kota Semarang, boleh dari kota lain, boleh dari kota lain, dari Kecamatan Gajah Mumpur. Ini ada yang bertanya. Kemudian izin bertanya, kalau songkok terjadi resiko pada pekerja yang kita tanggung, siapa yang akan mengurus klaimnya? Nah, kalau terjadi resiko pada pekerja yang ditanggung, itu yang ngurus klaimnya adalah si pekerjanya sendiri. Oke, makanya tadi di sini kami ada nomor HP dari data pekerja rentannya. Karena setelah nanti didaftarkan, kami WA ke orangnya, memberitahukan bahwa beliau itu terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa nanti kalau ada resiko gimana? Nah, di kemarin ada kasus di Kelurahan Karangrejo. Beliau kebetulan bukan pekerja rentan, beliau mendaftarkan sendiri tukang nasi goreng yang ada di pojokan Keikov. Mungkin Bapak Ibu beberapa kenal dengan Pak Ndon. Beliau itu daftar sendiri, bayar sendiri. Baru hari Sabtu, hari Minggunya beliau pas mau buka warung itu ketiban boxnya, ketiban box gede yang isinya itu perkakas kayak wajan dan lain-lain, sehingga tangannya itu eh, nggak bisa digerakkan. Nah, beliau itu waktu itu sempat takut-takut, apa ya bener iki iso dibawa ke rumah sakit. Akhirnya hari Senin itu baru kita dampingi beliau ke Elizabeth. Jadi Pak Don beserta
2 orang keluarganya waktu itu diantarkan ke Rumah Sakit Elizabeth dan free ya Bapak Ibu, nggak ada biaya administrasi sama sekali. Nanti eh, kapan-kapan kalau ini bisa sharing tuh Pak Don. Beneran bayarnya 16.800, beneran ketika terjadi resiko kecelakaan je. Memang di cover sesuai dengan kebutuhannya. Waktu itu beliau sampai di rongsen karena tangannya tuh gede sekali kayak abuh gitu loh Bapak Ibu. Abuh, kemudian nggak berani digerakkan karena memang sangat sakit katanya. Terus di rongsen. Setelah itu sempat di gips apa ya beberapa saat. Nah, itu eh, contohnya dari pekerja-pekerja informal yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kalau misalnya wonten resiko dari pekerja rentan yang didaftarkan, resiko kecelakaan atau kematian, yang bersangkutan nanti yang apa mengurus sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke rumah sakit ngaten. Kalau misalnya non sewu ada kasus meninggal dunia, jadi nanti ahli warisnya. Makanya kita butuh untuk data pekerja yang didaftarkan, termasuk nomor HP-nya, itu untuk memberitahukan ke beliaunya bahwa beliau itu terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Boleh dari di luar kota Semarang, boleh ya. Misalnya, Mbak, ART di rumah itu kok KTP-nya apa Malang? Ya, nggak apa-apa. Kita lindungi dari yang terdekat dulu. Monggo. Ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaan? Kalau pengen sharing, uh, yang sudah mendaftar kecamatan mana aja. Nah, ini baru kecamatan Ngalian, jadi Bapak Ibu yang sampun mendaftar dan membayarkan iuran untuk pekerja rentan. Nanti ini kami secara paralel mensosialisasikan program ini ke tiap OPD, ngaten. Kebetulan saya PIC-nya untuk Kecamatan Gajah Mungkur. Kemarin, ya baru itu. Sampun, mungkin Bapak Ibu, wonten pertanyaan lagi. Monggo, mumpung masih bisa ada waktu diskusi. Kalau pendaftarannya melalui online, melalui link, J. Nah, pendaftaran jangan langsung datang ke kantor. Pendaftaran harus melalui link ini. Link yang tertampil di jendela Zoom ini. Karena Bapak Ibu, hasilnya siapa yang sudah mendaftar dan membayar akan kami laporkan setiap bulan ke Pak Sekda. Ampun rawuh ke kantor, J. Nanti nggak terekord. Harus melalui link ini. Link Bitly PNS Kota Semarang Peduli ini. Itu pendaftarannya melalui link nanti pas sosialisasi ini kemudian eh, surat edarannya dan juga sosialisasi saya ini saya share dalam bentuk link YouTube melalui grup PIC RT RW Kelurahan di Kecamatan Gajah Mungkur. Nanti saya izin mohon kesediaan ya teman-teman untuk bisa share di jajaran kelurahan masing-masing. Sampun, ada pertanyaan lagi? Ketika Bapak Ibu membayarkan iuran itu baru mulai perlindungannya, J. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kirim datanya ke kami, hari itu kami WA-kan kode bayarnya, nah segera dibayarkan mawon. Karena hari apes niku mboten wonten di kalender Bapak Ibu. Kok dilalah setelah dibayarkan besoknya ada resiko, nah itu sudah bisa kami cover. Dan selama iuran pertama belum dibayarkan, sewu kami belum bisa mengcover segala resiko. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ketemu ini, oh misalnya
aku tak melindungi ART ku ya. Langsung minta KTP-nya mbaknya di rumah, menyampaikan data donatur, data pekerja yang mau didaftarkan, kemudian menentukan pilihan nominal iurannya. Kami setiap hari itu melakukan penetapan iuran Bapak Ibu dari tiap OPD. Eh, Kami kirimkan nanti melalui WA, ada kode bayarnya. Nah, itu langsung dibayarkan. Jadi ketika sudah dibayarkan, itu baru aktif terlindungi sebagai peserta. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti materi, kemudian surat edaran dari Pak Sekda kali sosialisasi pada pagi ini dalam bentuk link YouTube akan saya share di grup RT RW untuk yang Kecamatan Gajah Mungkur. Izin teman-teman nanti nyuwun bantuannya untuk disebarluaskan ke Bapak Ibu yang belum join di sosialisasi pagi ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga hari ini aktivitas kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri nggih meetingnya Bapak Ibu.